modalnya cuma plastik, karung plastik sama tikar. Ya itu lumayan sih, hasilnya lumayan dari gaji sudah lewat gitu. Oh iya, Sudah kan, melampaui gaji. melampaui gaji itu. Hasil PKL Padahal itu 2 hari kerja. Ya, melampaui. 2 hari kerja. 2 hari kerja. Shalom semuanya, saya Ivana. Saya Fandi. Welcome back to Marketplace Wisdom. Saya mau memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nama saya Hari. Singkat pada jelas ya. Yes. Ya. Kita akan mendengarkan kisah dari Pak Hari ini, seseorang yang memulai usahanya dari pedagang kaki lima hingga sekarang adalah owner sebuah pabrik, developer gudang dan juga punya rental mobil. Itu kisahnya sangat seru sekali dan kita akan belajar dari setiap musim hidupnya. Nah sebelumnya kita mau dengarkan sedikit dari Ko Fandi. Silakan Ko. Ya, sama seperti tema kita pada hari ini, promosi ilahi dalam bisnis. Saya tergerak untuk membawakan dari Kejadian 26 ayat 12. Ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi sebenarnya siapa Ishak itu? Ya kita tahu Ishak adalah anaknya Abraham gitu ya. Dan ketika Ishak pada waktu itu ternyata di ayat yang pertama itu ada satu kelaparan gitu di negeri yang didiami oleh Ishak ini. Tapi uniknya atau yang istimewa adalah Ishak tidak meniru langkah dari papanya. Karena pada waktu itu Abram sebelum dipanggil Abraham pada waktu itu sama menderita kelaparan ternyata pergi ke Mesir gitu ya. Oh, gitu. keluar. Nah, tapi pada waktu itu ternyata Ishak tanya Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhan mengatakan bahwa kamu harus stay di tanah itu. Dan tanah itu karena Ishak juga mentaati perintah Tuhan itu, maka tanah itu menjadi tanah ketaatan. Dan di sini kita lihat bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu. Gitu. Jadi kita harus juga lihat bahwa seringkali mujizat atau terobosan atau berkat dari Tuhan itu terjadi karena kita juga menabur. Gitu ya, kita harus ada tindakan aktif dari kita untuk menabur supaya Tuhan juga memberkati tindakan aktif kita itu. Jadi mujizat berkat itu belum tentu terjadi kalau kita itu diam aja gitu. Boleh pasrah, boleh berserah, tetapi tetap menabur. Beda gitu. ya, Apa berserah yang dengan betul. do nothing itu berbeda. Betul gitu. Jadi tetaplah menabur, tetaplah bekerja, tetaplah berdoa juga. Tapi intinya kita harus aktif juga gitu ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa apa yang kita tabur, khususnya juga kita juga pernah dengar tagline-nya GMS ya, itu bahwa kita menabur dengan air mata, menuai dengan sukacita. Jadi walaupun kita mungkin tidak melihat hasilnya pada saat itu juga, tapi bisa jadi dalam tahun itu juga kita akan menuai dengan sukacita. Ini semoga Menabur menjadi doa. semangat, betul. Yes. Menabur doa, kita akan menuai dengan sukacita. Gitu. Semoga ini jadi kekuatan bagi kita, tetaplah taat dan tetaplah menabur dan kita akan menuai dengan sukacita. Amin. Menuainya 100 kali lipat. Amin. Yes. Oke, kita langsung aja ke Pak Hari karena kisahnya ini benar-benar menarik. Nah, Betul. Pak Hari boleh sharing ke kita ya. Jadi boleh diceritakan nggak tadi yang sangat menarik sekali bagaimana seorang Pak Hari ini memulai usahanya dari nol ya, yang dari di PKL hingga yang saat ini. Boleh diceritakan nggak Pak? Ini balik flashback ya Pak ya ke masa lalu ya. Saya sih dulu ya maksudnya setelah sekolah itu bekerja ikut orang, jadi menjual alat-alat teknik gitu, jadi marketing. Ya kebetulan yang saya ikuti ini marketing kantornya juga nggak terlalu besar, jadi kalau kita dapat pekerjaan kita kirim sendiri naik sepeda motor ke Gresik sana, jadi tokonya di Surabaya? Kantornya Surabaya. Ngirimnya ke Gresik. Jadi kalau kita bawa sendiri-sendiri masing-masing siap marketing itu. Kita naik motor sampai ke Gresik sana. Kirim ke pabrik itu. Ya waktu itu terjadi krisis moneter ya. Jadi 98 ini Pak? 98 kira-kira itu US-nya tuh tinggi sekali, barangnya itu semuanya import, jadi beban perusahaan ini jadi besar kan, hutang karena hutang US kan gitu, jadi akhirnya kantornya tutup, kantornya tutup. Jadi menganggur gitu. Iya menganggur menganggur semua diberhentiin ya. Tapi sebelumnya itu saya sempat punya aktivitas setiap Sabtu Minggu
ya dulu belum bergereja juga. Jadi kan Sabtu Minggu kita bekerja. Ngaku dulu di depan ya. Cerdas ya, cerita dulu, kasih excuse di depan supaya. Ya, benar. Jadi Sabtu Minggu saya manfaatkan untuk ini, untuk nyari uang tambahan lah gitu. Saya ini dulu nyervis sepeda angin itu. Jadi Jasa ya Pak, jasa ya dulu kan servis. musim ya juga seperti yang waktu pandemi ini kan juga musim sepeda. Dulu juga ada musim sepeda juga. Ada musim sepeda. Ya perbaikan lah, orang-orang saya setting rantai apa-apa gitu, perbaikan. Kadang-kadang orang-orang ini kan perlu penggantian spare part gitu, ganti rantai, bel apa, stang apa gitu. Saya biasanya, Pak ini kira-kira perlu perbaikan ini. Oke, kira-kira harganya berapa? Saya bawain, saya minta uangnya ke mereka. Karena waktu itu saya memang nggak ada uang, jadi saya minta uang ke mereka, saya belikan ke tokonya. Terus setelah pulang kerja saya pasangkan. Jadi beberapa orang kan akhirnya banyak satu kampung sampai kampung sebelah juga semua terkenal nih. Iya, Pas badannya rusak ke Bahari. FYP. Akhirnya banyak orang tahu ini lo bisa settingin sana, settingannya enak gini gitu. Ya udah. Akhirnya mereka saya minta uang, saya beli ke tokonya. Jadi ada koneksi ke tokonya itu. Ada koneksi ke tokonya itu, beberapa kali beli, terus ke toko sebelah beberapa kali beli gitu. Ya sudah, akhirnya berjalan berapa tahun gitu. Setelah itu kantor saya tutup kan, setelah itu setiap minggu, Sabtu Minggu ini saya hari biasanya saya nawari ke tokonya, tanya, Pak boleh nggak kalau saya ambil barangnya dulu, saya jual ke ini ke lapangan waktu event ya. Kalau hari Minggu itu kan ada event sepeda gitu. Jadi di Pahlawan, di Kota Madya gitu. Ini yang di PKL yang Bapak yang di PKL itu ya. Jadi saya ini ya istilahnya nanya ke tokonya dulu, boleh nggak aku bawa barang? Oh boleh nggak apa-apa gitu. Ya udah, terus saya pilih barangnya mana yang cocok. Modal saya cuman ini karung plastik gitu sama tiker. Sama tiker nanti buat di sananya. Jadi hari Sabtu sore gitu pulang kerja, saya ke tokonya dulu ambil beli barang, terus saya siapin, dari Minggu pagi bawa tiker satu, naik sepeda motor, saya jualan di tempatnya itu. Setelah jualan, kita ada yang dipasangkan, ada yang beli ada yang jual langsung, lalu Senin kita kembalikan. Kita kembalikan ya istilahnya hitung lagi totalan gitu, mana yang laku gitu. Jadi ya nggak pakai modal juga gitu. Modalnya cuma plastik, karung plastik sama tikar. Ya itu lumayan sih, hasilnya lumayan, dari gaji sudah lewat gitu. Oh iya, melampaui gaji. Melampaui gaji itu. Padahal 2 hari kerja. Ya, 2 hari kerja. 2 hari kerja. Minggu gitu. Nah, setelah kantor tutup, akhirnya saya ngerjain itu. Ya, full time di situ ya? Ya, akhirnya ngerjain itu, tapi nggak terlalu lama, cuma sebentar aja. Sebentar aja, setelah itu saya ada waktu itu saya masih supervisor marketing, jadi saya ngajak temen, istilahnya staf saya 2 orang itu untuk mulai yang dirumahkan usaha. Itu ya? Iya, yang sudah dirumahkan nganggur semua itu, saya ajak coba mulai usaha, mulai kerja, nyoba kita jualan. Start jadi apa waktu itu Pak? Sama barang teknik juga? Sama barang teknik juga. Jadi barang teknik juga kita mulai usaha, ya usahanya di rumah, karena ya rumah saya juga nggak terlalu besar, jadi nggak punya meja lain selain meja makan. Jadi pagi makan dulu, setelah itu kita bersihkan, kita jadikan kantor. Wow, 2 fungsi ini. Iya, 2 fungsi. Jadi ini harusnya jadi semangat ya bagi kita, don't worry to start small gitu ya. Itu harus berani walaupun berpanas-panas gitu ya. Toh juga bisa, memang kalau potensinya besar, ya kenapa enggak? Gitu, karena sekarang ya mungkin kita siapa yang nyangka ya, generasi maksudnya muda, seperti aku bilang kan, 2 hari di pinggir jalan di PKL malah bisa hasilnya lebih besar daripada. Nah, cuman intinya juga berani susah juga ya. Karena kita sekarang kan kebanyakan cari fasilitas. Oh, kalau kerjanya tempat kerjanya bukan di kantor, ber-AC gitu, terus teman-temannya bau wangi semua gitu. Filternya banyak banget ya untuk mau kerja ya. Betul. Tapi ternyata justru yang begini-begini potensinya banyak gitu ya. Gitu. Ya puji Tuhan lah, mungkin Tuhan juga Tuhan juga sudah tuntun saya sejak saya belum mengenal Tuhan juga gitu lah. Tuhan baik. Jadi kalau ada lagu-lagunya GMS ini, aku sangka itu saya langsung, aku ini yang ditunggu Tuhan ternyata. Wow. Tuhan sudah persiapkan semuanya.
sejak awal saya sebelum mengenal Tuhan juga gitu. I see. Nah, bisa lanjut Pak? Iya, Iya. jadi setelah dari meja makan tadi. Ya setelah dari meja makan itu ya memang nggak punya modalnya cuma motor aja. Terus kita kalau jualan kan pasti harus beli dulu, harus beli dulu lah. Kebetulan saya ini ke tokonya tanya kalau aku beli barang boleh nggak? Ya harus bayar dulu, nggak bisa kredit. Ya udah kalau pakai kartu kredit boleh nggak gitu? Oh bisa nggak apa-apa kartu kredit. Jadi waktu itu saya cuma pakai kartu kredit. Kemudian saya waktu kerja ikut orang ini semua dikasih kartu kredit untuk entertain, untuk makan sama orang-orang itu. Jadi kartu kredit itu yang kita pakai. Jadi kartu kredit itu kalau kita pakai itu kan bisa sampai 40 hari. Jadi kita 10 hari kita hitung di depan. Jadi waktu itu saya dapat cuma punya 2 kartu kredit. Setelah kartu kredit kalau limitnya full itu kan kita bisa langsung ngembangkan ke kartu kredit yang lain. Jadi waktu itu kartu kredit saya punya 18 kartu kredit. Karena kan limitnya masih kecil-kecil semua. Jadi kalau ke toko misalkan bayar 2 juta pakai 3 kartu Pak, pakai 2 kartu Pak gitu. Jadi setelah barang kita ambil, kita kirim ke Gresik, ke perusahaan Gresik sana. Tadi setelah itu mereka kan 2 minggu baru bayar, kadang 3 minggu bayar. Setelah bayar kita tutupkan ke kartu kredit itu. Jadi juga nggak pakai modal juga, karena memang kita nggak ada modal juga gitu. Jadi kita ya sudah yang ada ini kita kelola. Yaitu akhirnya ya berlangsung cukup lama. Akhirnya ya sudah ngumpulin modal, baru kita mulai bisa buka cek. Kalau kredit kan boleh buka cek kan. Gitu. Nah kita buka cek aja dulu kan nggak bisa. Jadi setelah itu baru sudah ada tabungan sekian bisa buka cek ke bank. Ya, itu mulai Saya rasa ini jalankan. juga penting loh Ivana bagi teman-teman anak-anak muda ya. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana menyiasati gitu ya. Karena kalau sekarang kita tahunya kartu kredit adalah alat belanja untuk konsumtif gitu ya. Padahal sebenarnya ada beberapa peluang gitu ya. Selama kita bisa bayarnya sebelum deadline, itu tidak kena bunga dan itu untuk kerjaan juga bisa. Seperti itu asalkan bertanggung jawab. Tadi Pak Ari juga sempat ngomong kalau saya bisnis nggak ada modal. Sebenarnya juga sudah ada modal kan karena waktu PKL dulu atau waktu kerja di sepeda teman-teman di kampung kan bayar Pak Hari dulu, lalu Pak Hari bayar cash ke orangnya dan itu ada satu kepercayaan gitu. Dan juga pada waktu ketika untuk usahanya yang baru ini itu kan juga dengan kartu kredit ternyata juga tidak ada yang plong kan. Nah begitu tidak ada yang plong orang juga akan jadi supplier juga akan menjadi semakin percaya seperti itu. Nah ini tuh teman-teman juga harus tahu gitu ya bahwa ini kepercayaan itu butuh waktu dan tetap butuh kredibilitas untuk menjaga kepercayaan itu gitu. Ya, lanjut Pak. Setelah itu? Jadi ya itu ya berlangsung ya ada proses lah beberapa tahun. Setelah beberapa tahun kita sewa ruko. Sewa ruko karena kalau masuk udah nggak di meja makan lagi ya Pak? Udah nggak di meja makan lagi. Pindah ke ruko nih. Ya sewa ruko karena itu kan kalau kita masuk ke industri itu kan harus ada performnya juga kantornya karena beberapa kali kok kayak rumah gitu jadi mereka nggak jadi beli gitu. Jadi ya representatif ya. Ya representatif kita terdorong untuk itu ya udah kita nyewa ruko dulu. Setelah kita sewa ruko 2 tahun akhirnya kita bisa beli rukonya yang kita sewa itu. Kita bisa sewa rukonya itu. Jadi setelah proses berapa tahun, ruko sebelah kita beli lagi. Gitu. Kita beli lagi untuk mungkin kantor. dulu properti nggak semahal sekarang ya. Iya. Atau mungkin perputaran duitnya sedemikian besar sehingga bisa cepat beli ruko. Sepertinya begitu sih kok. Lebih mungkin yang kedua ya. Iya. Tapi itu masih dalam perdagangan ya, kita cuman trading aja, kita beli, kita jual, kita beli, kita jual. Ya setelah nggak tahu tahun berapa itu kita mulai untuk pekerjaan jasa. Jadi kita merambah. Jadi akan ada beberapa alat ini yang harus ada jasanya. Akhirnya kita kerjakan lagi juga di jasanya. Jasanya buka divisi baru ya. Ya satu divisi pendukung lah gitu. Divisi pendukung bidang jasa. Dan ya dalam prosesnya itu ya sudah berlangsung berapa tahun gitu. Ya, ternyata ada kalau jasa ini kan harus ada izin industri. Waktu itu kita sempat diberhentikan sama kepolisian karena nggak boleh di tempat ruko ini ada izin itu. Yaitu kita sempat waduh kalau ini kan berhenti nggak bisa kerja gitu. Ya udah akhirnya Tuhan bukakan jalan kita bisa beli di komplek industri.
Oh. Jadi karena istilahnya mungkin apa ya, kalau nggak kepepet kan kayak kita nggak mikir gitu. Iya. I see. Jadi kita baru berpikir, oh ya harus cari tempat ya. Akhirnya kita cari tempat untuk industrial, di tempat yang ada izin industrinya lah. Gitu. Tapi memang sering terjadi ya Pak, maksudnya sesuatu yang kita nggak pikirkan, tapi Tuhan itu ngiringnya ke sana, ke tempat yang memang sudah Tuhan sediakan buat kita. Iya, tapi harus dengan paksaan, sedikit paksaan baru kita mau melangkah. Sering gitu emang. Karena waktu sudah nyaman, sudah enak gini, waduh harus ke sana, harus ngatur semuanya ya berat, tapi setelah kita jalanin, oh ya ternyata indah ya gitu ya, bagus. Buat yang di zona nyaman malah harus hati-hati, ya. Oke, terus Pak lanjut. Ya, jadi ya pertama kita awal beli ini tempat workshop gitu untuk ini kelengkapan itu. Setelah itu kita mulai nabung lagi, kita beli mulai mesin-mesinnya itu. Beli mesin-mesin untuk pembuatan tangki, pembuatan conveyornya itu. Jadi kita mulai juga ngelengkapi juga engineeringnya gitu. Terus kemarin sih saya sempat lihat gini, saya lihat engineering saya ini sudah S2 semua ya. Saya ini kok malah ketinggalan sama mereka gitu. Wow, Pak Ari sendiri? Baru S1. Nggak ngelanjutin ya? lagi. Beberapa engineering kan dulu mereka mau belajar gitu, mau belajar ya udah nggak apa-apa. Jadi saya melihat apa ya, kalau kita bisa apa ya, kita bisa setting, kita bisa apa ya, menata manajemennya dengan baik, ya semua akan bisa berjalan walaupun kita ini istilahnya mungkin mereka lebih pintar dari kita sebetulnya gitu. Tapi karena ada hikmat-hikmat dari Tuhan, jadi kita ini bisa orang melihat, pastinya yang lebih pintar yang ownernya. Sebenarnya enggak, mereka juga lebih pintar juga. Saya melihat seperti itu, kalau detail-detailnya itu mereka jauh lebih pintar. Tapi yang lebih pintar adalah orang yang mempekerjakan orang-orang pintar gitu kan. Gitu ya. Pak Ari, tadi mungkin sebelum sempat dibahas juga ya, ketika bagaimana Pak Ari bisa dapat klien-klien gitu ya, khususnya klien-klien yang besar-besar ini. Sebelum recording ini kan kita koordinasi, katanya sempat dapat klien yang dulunya adalah pelanggannya Pak Ari ketika waktu buka lapak untuk spare part sepeda itu ya. Iya betul. Nah, jadi itu ceritanya gimana? Jadi waktu saya buka lapak itu, ya kita kan berkenal waktu jualan di lapangan ya, di tempat event-event gitu, kita berkenal ada beberapa orang. Nah ternyata baru ini ternyata orang itu bekerja di pemerintahan BUMN. Baru tahu, ternyata dulu kamu kalau jualan, terus saya ditawarin untuk jadi rekanan mereka. Jadi rekanan job, kamu kerja di apa gini-gini, saya jelaskan, tempatku butuh, jadi langsung sepertinya apa ya, Tuhan pertemukan nih ya, ada divine connection. Pak. Divine connection ya. Dulu waktu di pinggir jalan nggak mikir ya Pak waktu nggak itu? mikir, ya. Jadi yang apa ya, yang Tuhan percayakan ya. Karena saya sih merasa dulu saya ngerjakan semuanya dengan baik. Jadi mereka ini apa ya, nggak kecewa dengan saya, mereka puas dengan saya. Terus mereka waktu ketemu saya itu juga berharap kamu masih seperti dulu ya gitu, maksudnya bisa dipercaya gitu. Masih bisa dipercaya, maksudnya kerjanya sudah baik semua. Ya udah, saya diajak mereka untuk ini jadi rekanan di pemerintahan. Gitu. Ini saya setuju dengan Pak Hari nih, If, karena bagaimanapun kadang-kadang hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi kalau kita lakukannya bersungut-sungut, ngomel, seadanya. Tapi Pak Hari kan ngerjakannya mungkin extra mile gitu ya. Jadi orang-orang begitu tersambung kembali, terkoneksi kembali dengan Pak Hari, mereka akan melihat bahwa Pak Hari dulu punya portfolio yang baik, lalu sekarang tinggal langsung lanjut dan terjadi lompatan ilahi seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga nggak boleh meremehkan gitu. Jadi kalau misalnya kerja dengan benar, kerja dengan sungguh-sungguh, siapa tahu suatu saat nanti akan dipertemukan kembali dengan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Saya justru malah kalau lihat orang kerja itu dari hal kecil. Dari hal kecil. Kalau misalnya dari kecil tuh udah dia udah nggak tepat waktu, udah nggak rapi, udah kecil-kecil nggak jujur, itu udah lupakan. Bye-bye, udah jangan diajak kerja sama. Tapi tadi kan Pak Pandi bilang extra mile, saya yakin banget Pak Ari ini extra mile gitu ya. Mulai usahanya dengan demikian diligentnya ya, itu pasti do extra mile. Saya setuju. Saya penasaran nih, ini Pak Ari pelayanan sebagai apa nih Pak? Sekarang di CGL. Oh di CGL, oke. Bersama dengan istri berarti ya? Ya, bersama dengan istri saya di SM. Service
Manajemen ya, Ya, oke. juga anak-anak saya sudah, ya puji Tuhan lah anak-anak saya ini sudah pelayanan semua. Oke. Jadi I yang umur see. 13 sudah di SM, di host juga. Wah, Yang umur 7 malah senang sekali ya, oh bisa pelayanan mah saya mah. Langsung ngambil barusan kemarin. aduh, itu sukacita besar banget ya. Iya, jadi wih anak-anak ini mesti apa ya? Saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan ini juga membawa semua satu keluarga. Saya Amin, kalau doa yes. memang satu keluarga ini supaya bisa melayani Tuhan. Jadi maksudnya anak-anak ini dengan antusias gitu, dengan antusias untuk bisa melayani. Udah nggak usah dipanas-panasin Oh, orang nggak usah tuanya sama ya. sekali. Malah saya yang nurunin, malah dia yang lebih kencang. Nggak usah layanan dulu, masih ada saudara di sana, nggak ada orang Pak ini Pak. Waduh, luar biasa. Aduh, ya begitu luar biasa. Pak Ari ada sharing Oh ya, pengalaman satu nggak? lagi, Pak Ari juga salah satu timnya Biskon juga loh. Oh iya, promosi ya, diskon. Kalau mau bergabung Servo gitu boleh aku ya. Ayo. Pak Ari ada pengalaman tentang ini nggak waktu ditantang jadi CGL? Soalnya biasanya kayak gitu ceritanya seru-seru Pak. Ya gitu, iya. Jadi gini, sebenarnya saya sih kan memang apa ya sepenuh hati untuk apa ya, untuk melakukan pelayanan di CG ini karena ini kan banyak menjadi berkat buat orang. Waktu itu saya masih sponsor, terus saya juga apa ya punya kerinduan untuk memperbesar kapasitas gitu. Tapi waktu itu bulan Juli ya, waktu itu saya jadi CGL bulan Juli. Nah, saya juga mendoakan bisnis saya supaya kapasitasnya juga diperbesar sama Tuhan. Bulan Juni saya ini ada expand cabang baru ya di Ketapang di Kalimantan sana. Jadi wah saya senang juga sih masalah doanya terjawab gitu. Ya udah kita expand ke sana, kita kirim kontainer ke sana. Setelah berjalan selesai, baru bulan Juli saya ditanya jadi CGL. Nah, setelah itu saya baru ya bulan Agustus lah saya, Tuhan itu baik sekali ya. Maksudnya sebelum kita Tuhan ini nggak pernah berhutang, jadi kita dipersiapkan dulu kehidupan kita setelah kita mendapatkan itu baru Tuhan persiapkan untuk melayani. Wah, ini hatinya Pak Hari yang luar biasa ya Ko Fandi. Karena banyak orang kalau bulan Juni dikasih berkat yang jauh lebih besar, kapasitas perusahaan diperbesar, biasanya Juli ngilang gitu biasanya kan. Ngilang ngurusin Lupa kerjaan gereja, gitu betul. ya. Lupa Sabtu keluarga. ya kayak tadi tuh kayak dulu di awal Pak ya, Sabtu Minggu nggak ke Iya, gereja. Cari cuan gitu. Tapi puji Tuhan kita belajar ya dari hati seorang Pak Hari ketika kapasitas pekerjaan kita itu diperluas, kapasitas hati kita untuk melayani Tuhan juga harus kita perluas. Makanya di bulan Juli juga mau ditantang Ambil komitmen menjadi jadi JGL. CGL. Banyak yang lari kok dari ditantang JGL gitu kan ya. Banyak yang lari gitu. Tapi dipuji Tuhan Pak Hari bukan orang yang demikian. Seru sih kalau jadi soal CGL tuh biasanya ada cerita-cerita yang menarik soalnya kok. Makanya Fani penasaran. Oke sekarang boleh lanjut. Nah terus pengalaman di dalam pekerjaannya gimana lagi kok? Kalau dalam pekerjaan selama ini kayak kemarin-kemarin ya bulan Desember saya ini ada pekerjaan lumayan besar di Halmahera Timur sana. Di Halmahera Timur biasanya kalau ada pekerjaan besar saya mesti ke sana. Saya mesti ke sana ngunjungin lah, ngontrol anak-anak itu. Nah bulan di Januari kemarin ini saya lihat jadwalnya di GMS ini kan sangat padat. Acaranya mulai dari awal itu kan ini breakfast weekend lah. Intinya selama ada acara semua di GMS saya harus bisa ngikutin. Wow. Saya harus ikut semuanya intinya gitu. Jadi akhirnya sampai Januari ini nggak ada kesempatan untuk pergi. Ya, saya nggak pergi akhirnya. Saya nggak pergi ke sana. Nggak visit kerjaan malahan nggak visit ya? pekerjaan, saya Oke. monitor dari Zoom, dari WA gitu. Ya sampai akhirnya bulan Februari, Maret itu selesai. Saya nggak perlu ke sana juga. Wow. Jadi tim saya yang di sana, kamu coba lobby ke sana, tanyain gini. Mereka bisa semua ternyata. Jadi saya nggak perlu terbang ke sana, karena sekali terbang ke sana ya lumayan sih. Biasanya 10 juta, 20 juta hilang. Ini kayaknya Tuhan kirimin malaikat kayaknya untuk jadi pengawasnya Pak Hari kalau ke sana. Pak Hari bekerja berkaitan dengan BUMN nih. Nah, kan saya dengar-dengar banyak area abu-abu nih yang harus ya bukan itu rahasia umum lah ya. Nah, gimana pengalaman Pak Hari menghadapi hal-hal seperti demikian, Pak? Jadi memang ya kita nggak bisa dipungkirin lagi mereka itu ya mesti ada hal-hal begitu. Tapi saya ini sepakat dengan istri saya berdoa untuk membenarkan bisnis saya di mata Tuhan. Jadi Tuhan, saya kalau mereka minta kita kan nggak bisa menolak karena kita juga customer kan gitu. Tapi kita doa akhirnya ya beberapa tahun ini dari pemerintah ini mengadakan ini ya lelang-lelang itu via online.
Semua via online. Kita nggak bisa ketemu sama mereka. Semua kita masuk dokumen semua via online. Dan lewat online itu mereka sudah nggak bisa apa-apa sekarang. Mereka nggak bisa berkutik sama sekali. Jadi waktu di lapangan pun juga semua kita report lewat online semua. Jadi setelah selesai pekerjaan mereka juga nggak bisa. Ya mereka langsung selesai dan mereka tanda tangan, bayar selesai. Saya kemarin sempat ngobrol sama istri, Tuhan itu ajaib ya. Apa yang jadi kerinduan kita, maksudnya kerinduan yang benar, Tuhan itu bukakan jalan. Tuhan itu tuntun dengan, oh iya kita ini cuma bisa, wah bisa ya ternyata ya, di pemerintahan nggak ada begininya ya. Begininya bisa ini, saya sudah alamin. Nah, nih buktinya, jadi yang nonton ya, jadi harus tahu bahwa di area manapun kita mau jadi putih atau mau jadi hitam itu yang menentukan adalah kita sendiri. Saya suka sekali statementnya Pak Hari, membenarkan bisnis di mata Tuhan. Wah, keren. Bisa jadi satu tagline ya. Iya. Membenarkan bisnis di mata Tuhan. Oke. Terus kemudian sampai sekarang ini ceritanya kok bisa developer gudang sampai rental. Nah ini gimana nih Pak? Kok merembet terus nih? Jadi memang dalam bisnis saya selalu membangun agar bisnis ini bisa istilahnya kalau anak-anak sekarang autopilot gitu. Tapi nggak seperti anak-anak mungkin kalau anak-anak sekarang kan baru sebentar diusahain langsung dibikin autopilot. Enggak. Saya tahu benar-benar dari pekerjaan itu tahu detail, baru pelan-pelan kita lepas, kita bangun sistem yang ada. Setelah sistem itu berjalan dengan baik, coba kita lepas sedikit, kita tinggal sedikit gitu, oh aman. Setelah bisnis itu aman, kita mulai mengembangkan bisnis yang lain. Berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan Pak Hari untuk yang mengautopilotkan ya untuk yang usaha yang pertama dulu? Cukup lama sih, ya 15 tahun ada. Ada 15 tahun. Jadi proses itu butuh waktu ya teman-teman. Butuh waktu ya. Tidak bisa langsung instan gitu ya, mentalitas instan itu ya belum tentu efektif. Gimana kok nih mentalitas instan zaman now ini kok harus diapain ini kok? Bahkan rata-rata maunya, oh yaudah masukin penawaran minta besok goal. Itu mau apa, pengen apa kalau gitu. nggak goal udah bukan jalan Tuhan. Nah, gitu. ya, belum tentu kan, gitu. Makanya ini bisa 10 tahun, 15 tahun gitu. Ya. Jadi memulai usaha dengan 15 tahun dengan ketekunan, dengan kesabaran itu it's okay gitu. Itu sangat malah menurut saya akarnya jauh lebih kuat daripada segala sesuatu yang gitu ya. Wah, seolah-olah gimana gitu. I see. Oke, terus setelah jadi ini udah yang usaha pertama udah autopilot, makanya ini mengembangkan ke usaha ke usaha yang lain. Wah. Oke. Thank you banget ya Pak Hari. Saya terberkati sekali dengan kisahnya dari Pak Hari ini. Saya percaya nanti beberapa tahun ke depan kita undang lagi nih, nambah lagi nih listnya nih ya, usahanya ya. Oke, so thank you Pak Hari. Mungkin sekarang boleh bisa bantu mendoakan untuk teman-teman yang nonton ini ya, barangkali yang masih ada di dalam pergumulan di dalam bisnis, atau mungkin tuh yang kepingin instan gitu ya, sehingga hatinya mulai gemetar gitu kayak. Nah ya silakan deh, apapun yang menjadi kerinduan Pak Hari untuk mendoakan teman-teman kita boleh bantu doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, Tuhan berikan waktu kami sharing di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memberkati teman-teman kami, rekan-rekan kami yang melihat di tempat ini Tuhan. Untuk mereka bersabar Tuhan untuk usahanya, untuk bersabar untuk membenahi usaha-usahanya Tuhan. Terutama juga mereka untuk hidup dalam kebenaran, mengusahakan bisnisnya benar di mata Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan Engkau tuntun, Tuhan Engkau berkati di dalam setiap langkah-langkah pekerjaannya, Engkau berikan hikmat-hikmat yang daripadamu Tuhan. Mereka juga bisa mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap usaha mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan saat mereka mengandalkan Engkau, Tuhan akan campur tangan di dalam usaha mereka. Kami menyerahkan rekan-rekan kami semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Pak Hari. Thank you Pak Hari. Membenarkan bisnis di mata Tuhan ya. Kita percaya kita lakukan hal tersebut, Tuhan yang akan buka jalan di pintu-pintu yang dunia bilang gak mungkin, Tuhan akan kerjakan buat kita. Amin. Amin. Oke, so stay tune untuk di GMS Bizcon Marketplace Wisdom. Kita masih punya banyak sekali narasumber yang pastinya akan memberkati kita dengan banyak kisah perjalanannya bersama dengan Tuhan. So stay tune, see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless.